Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Yeri Ronbino, biasa dipanggil Yeri. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 2201070111. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat video pembelajaran terkait dengan sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Nah, di sini saya merangkumnya dalam 5 bentuk. Yang pertama yaitu sejarah konstitusi di Indonesia, yang kedua yaitu konstitusi di Indonesia, yang ketiga itu perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat yaitu lembaga negara pasca amandemen, yang kelima yaitu tata urutan perundang-undangan. Yang pertama yaitu sejarah konstitusi. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian pasti akan bertanya-tanya, apa sih konstitusi itu? Sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang-orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Nah, hal ini yang disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Nah, konstitusi itu dibagi dalam 2 bentuk, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu yaitu konstitusi yang dibuat agar mendukung atau mempunyai ikatan yang kuat terkait dengan pelaksanaan hukum. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar sendiri. Nah, yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tidak tertulis ini yaitu contohnya seperti musyawarah atau adat istiadat. Yang kedua, yang berikut yaitu pandangan Montesquieu terhadap konstitusi, yaitu yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan. Dan yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman. Nah, yang berikut adalah pandangan Van Vollenhoven. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua perundang-undangan, yang ketiga kepolisian, dan yang terakhir adalah pengadilan. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan, disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas 6 bagian. Masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau suatu lembaga tersendiri. Yaitu yang pertama yaitu kekuasaan membuat undang-undang oleh legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang yaitu eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman yudikatif. Yang keempat, kekuasaan kepolisian. Yang kelima, kekuasaan kejaksaan. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan memeriksa keuangan negara. Yang kedua yaitu perkembangan konstitusi di Indonesia. Nah, perkembangan konstitusi Indonesia itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang terakhir yaitu periode 5 Juli 1959 yang dipakai hingga sekarang. Nah, yang berikut yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu perubahan pertama Undang-Undang 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif.
Pada perubahan yang kedua, menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah dan pembagian pemerintahan daerah. Mengumumkan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan MPR, DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia. Pada perubahan yang ketiga, ditetapkan pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan tahap ini mengubah dan menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, berlembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilu. Pada perubahan yang keempat, yaitu meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. 4 tahap perubahan ini meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang 1945. Naskah asli Undang-Undang 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Yang berikut yaitu lembaga negara pasca amandemen. Yang pertama yaitu MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat BPK, yang kelima Presiden, yang keenam Mahkamah Agung, yang ketujuh Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Yang terakhir yaitu tata urutan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan tata urutan susunan peraturan perundang-undangan sekarang adalah: yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ketiga Peraturan Pemerintah, yang keempat Peraturan Presiden, dan Peraturan Lembaga Negara atau organ badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden, antara lain Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial. Yang berikut Peraturan Daerah Provinsi, yang keenam Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dan yang terakhir yaitu Peraturan Desa atau Perdes. Nah, sekian dari terima kasih. Di akhir kata saya mengutip perkataan dari Walt Disney yang mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Sekian dan terima kasih.